Ya, Safira, sebelum saya menjawab pertanyaan terkait isu bagi-bagi kafling di ibu kota Nusantara, saya ingin menyampaikan bahwa memang hari ini merupakan agenda yang cukup besar bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional, di mana hari ini dijadwalkan atau telah digelar rapat kerja nasional tahun 2022, di mana di agenda rapat kerja ini yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Pusat mulai dari Senin siang dan baru saja berakhir pada Senin sore. Barusan memang acara dari rapat ini sudah berakhir. Ada beberapa pemaparan yang disampaikan, yakni mulai dari yang pertama bahwa bagaimana cara Kementerian ATR BPN ini mengefisiensikan seluruh tanggung jawab yang berada di bawah kementerian, dan kemudian yang kedua adalah isu yang paling yang sudah cukup terjadi sudah cukup lama, yakni keberadaan mafia tanah. Nah, untuk melakukan atau mencapai dua tujuan ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh kementerian adalah dengan cara memindahkan seluruh administrasi ke area digital atau lebih sering disebut dengan digitalisasi. Dan memang keberadaan mafia tanah ini perlu diketahui ada beberapa modus seperti yang sudah sering terjadi, mulai dari datang ke pengadilan, kemudian menyodorkan surat palsu, kemudian keputusan pengadilan ini dibuat untuk memenangkan surat palsu tersebut dan diubah menjadi surat asli. Kemudian modus-modus lainnya ini dipercaya dapat diberantas dengan upaya digitalisasi. Dan memang itu adalah salah satu agenda di mana di rapat kerja nasional ini disampaikan oleh Menteri ATR BPN langsung, Sofyan Djalil, dan untuk menjawab pertanyaan dari Safira bahwa memang tadi konferensi pers yang sudah digelar oleh pihak kementerian, pada kesempatan tersebut awak media meminta pendapat ataupun respons dari Menteri ATR BPN Sofyan Djalil terkait adanya isu bagi-bagi kafling yang diungkapkan oleh KPK beberapa waktu terakhir. Dan memang Menteri Sofyan ini menyanggah adanya menteri ini memang masih menyampaikan bahwa dirinya masih belum mendapatkan informasi yang detail terkait adanya isu bagi-bagi kafling di ibu kota Nusantara. Namun Menteri Sofyan melihat bahwa kalau dilihat dari peraturan yang diterapkan baik dari Perpres, kemudian dari Pergub dan juga Perda, di mana diatur bahwa seluruh area lahan yang berada di bawah otoritas pemerintahan ibu kota Nusantara ini sudah tidak bisa lagi dilakukan atau dijual belikan, atau tidak lagi boleh ada transaksi jual beli, atau dalam istilah Menteri Sofyan ini sudah di-freeze. Berikut keterangan lengkap dari Menteri ATR BPN Sofyan Djalil. Tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang masalah tersebut, ya. Tapi itu diketahui bahwa tanah yang berkaitan langsung dengan IKN itu sudah dibekukan, tidak boleh terjadi transaksi. Itu ada peraturan bupati, ada peraturan gubernur, dan telah ada aturan Kanwil BPN. Dan maka kita freeze tanah tersebut sampai kemudian otorita menjadi efektif menangani masalah tersebut. Ya, Safira dan juga pemirsa, Menteri Sofyan pada kesempatan konferensi pers tadi juga menyampaikan bahwa nantinya apabila kepala otorita ibu kota Nusantara ini sudah berjalan pemerintahannya, maka otoritas terhadap urusan atau administrasi lahan di IKN ini akan diserahkan ke tim yang nantinya akan dibuat oleh kepala otorita, dan tim ini perlu diketahui terdiri dari beberapa unsur, yakni BPN, kemudian pihak kepolisian, KPK, bahkan PPATK, dan tim inilah yang akan bertanggung jawab untuk menangani administrasi terkait kepemilikan lahan di ibu kota Nusantara. Safira. Ya, baik Dina. Ini kan banyak masyarakat yang mengeluhkan juga nih pembelian tanah hingga pengurusan sertifikat yang harus menggunakan BPJS Kesehatan. Ini bagaimana tanggapan ATR BPN terkait hal ini, Dina? Ya, pada konferensi pers yang tadi memang digelar, pada kesempatan yang sama awak media juga mempertanyakan hal yang ditanyakan oleh Safira, bahwa bagaimana terkait status aturan kewajiban kepemilikan BPJS Kesehatan dengan pada saat masyarakat ingin melakukan transaksi jual beli tanah. Namun kalau dari jawaban Menteri Sofyan, ia menyampaikan bahwa aturan ini akan tetap diterapkan, di samping memang aturan ini menuai cukup banyak pendapat, kontroversi, dan juga
juga polemik di mana cukup banyak pihak dan juga masyarakat yang tidak melihat korelasi ataupun esensi dari kedua hal ini, yakni kepemilikan BPJS Kesehatan dan juga kepentingan untuk melakukan transaksi jual beli tanah. Namun Menteri Sofyan menyampaikan bahwa ia melihat program BPJS Kesehatan ini adalah sebagai program yang baik dan wajib untuk dimiliki oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memiliki asuransi di luar BPJS Kesehatan. Maka dari itu ia menyampaikan kepada awak media bahwa aturan ini akan tetap dijalankan. Safira. Ya baik, terima kasih Dina Gurning atas informasinya langsung dari kantor Kementerian ATR.